Tuhan Bapa di surga, Bapa yang sungguh mengasihi kami. Kami percaya ketika Tuhan mempersekutukan kami di tempat ini, itu karena Tuhan berkenan atas kami. Dan perkenanan kasih Tuhan itu yang kami syukuri pada saat ini, saat kami berdoa, bernyanyi, memuji Tuhan. Dan juga ketika kami menyiapkan hati kami untuk diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu yang menguatkan kami untuk boleh berdengar dengan baik, untuk boleh memahami dan juga mengalami dan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami sambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Persolahan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, segenap keluarga besar alumni Universitas Tanjung Pura Pontianak dari berbagai fakultas, jurusan, dan juga lintas angkatan. Meskipun saya yakin ini masih banyak yang belum datang, tapi saya yakin berita sukacita ini akan membuat mereka akan rindu untuk bersama-sama dengan kita. Amin. Amin. Saya Pendeta Franklin Abitubulu. Saya pendeta HKBP, melayani di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Sudah menikah, punya 3 anak. Yang paling besar kelas 5 SD laki-laki, yang nomor 2 kelas 2 SD laki-laki juga, yang paling kecil 2 tahun perempuan. Sudah si bungsu ini, sudah bertanya ibunya, ya, karena ibunya yang berhak menentukan itu anak nampu atau tidak, kan begitu? Ya, bapak-bapak kan begitu. Rumah kami di Pondok Kelapa, saya tinggal di Pondok Kelapa. Terima kasih atas undangan dari Inanggur Panjaitan, keluarga Abitubulu. Ini bukan KKN, walaupun harus KKN, karena kami punya relasi yang lumayan dalam persekutuan di gereja dan juga di perjumpaan adat. Baik, saya mungkin akan bertemu dengan teman-teman yang berbeda gereja di berbagai pertemuan-pertemuan tertentu, baik juga di lintas-lintas organisasi, kampus, lembaga pemerintah, swasta, dan seterusnya. Karena saya pendeta kantoran, jadi itu membuka peluang bagi saya untuk aktif di berbagai kegiatan, bukan hanya rohani, tapi juga kegiatan-kegiatan lain di paling tidak di kota ini. Itu sambutan sederhana saya untuk mengawali perjumpaan. Jadi kalau kita nanti bertemu di mana-mana, tolonglah saya disapa. Istri guru Siburian, sama Bapak Siburian. Mamaku guru Sinaga, banyak banget. Mertuaku guru Tobi. Itulah silsilah keluarga. Siapa tahu nanti menarik perjumpaan kita dan bisa mengikat silaturahmi yang sungguh-sungguh indah dari Tuhan. Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi perenungan dari Ibrani 10 ayat 24 sampai 25 dengan topik bersyukur dan saling mengingat dalam persekutuan Injil. Saya akan bacakan bagi kita Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Saya akan baca dalam terjemahan baru, edisi kedua dari Lembaga Alkitab Indonesia. Firman Tuhan menuliskan demikian, Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tapi marilah kita saling menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Saya bacakan sekali lagi. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Demikian firman Tuhan. Semua mengerti bahasa Batak? Mengerti. Yang tidak tahu lah ya. Tidak tahu. Jadi terjemahkan oleh subtitle di bawah. Ada istilah orang Batak begini. Udah kudu si ingo tong sian bayon, aledang harus si diruan katanya. Ya, oke. Banyak yang diingat dari kawan ini, tapi ada yang bisa ditiru. Udah itu si ingo tong aledang harus si diruan. Itu terjemahannya benar gitu.
Kita banyak mengingat orang, tapi nggak banyak yang kita tiru dari dia. Apalagi orang-orang yang jujur takang. Nah, kenapa umurnya panjang-panjang ini? Kita sudah berdoa, Tuhan cabut nyawanya. Nyawa kita juga dicabut. Panjang kali umur kawan ini. Maka salah satu syarat untuk panjang umur kata orang-orang sana, jujurlah. Gajah mau muntah untuk jujur. Jujur karena gudang besi ngotor sambayon. Alena halo. Tidur. Ya, itu ada gium atau pepatah yang ternyata tidak terlihat lucu-lucuan, tapi benar juga. Banyak kita bertemu dengan orang, banyak kita berrelasi dengan orang, dan banyak yang kita ingat dari dia, tapi berapa banyak yang bisa kita tiru dari hidupnya. Ini prinsip bahwa relasi bukan hanya sekadar perjumpaan, tapi relasi adalah berbagi kehidupan. Dan berbagi kehidupan itu sesungguhnya adalah tanggung jawab orang yang telah percaya dalam Kristus. Karena Kristus itu bangkit dan hidup melayani kita adalah berbagi kehidupan kepada kita. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak lagi binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi perjumpaan ilahi adalah perjumpaan yang berbagi hidup. Maka sekali lagi saya tidak tahu berapa tahun yang lalu, ini pasti senior saya semua di rata-rata nih, kuliah di Pontianak tahun berapa ini yang paling lama di sini? Tahun 83. Saya lahir 81 akhir. Sudah kuliah. Dan sudah berapa lama di sini yang masih saling mengingat? Berapa banyak yang masih saling mengingat? Kurang dosa di ruang. Mantap. Ya, mengingat itu mudah, mengingat, tetapi meneladani itu sulit. Karena terkadang perjumpaan justru membuat menjengkelkan. Iya, samulai tete bayun lancaran bro, pangalawan yun nasuman di ruang. Kenapa? Itu pengingatan yang sungguh-sungguh berbekas. Maka salah satu cara untuk gampang diingat, lukailah hati orang. Serius, lukailah hati orang. Pasti diingat. Apalagi perempuan. Kalau aku bertengkar sama istriku, belum 10 tahun yang lalu, ingat itu. Oh iya, ya, pasti. Iya itu lah cumuh memang pengalaman. Kan waktu kamu udah minta maaf. Iya, kamu memang sudah minta maaf. Tapi kelakuanmu tidak akan pernah dilupakan. Itu perempuan, ya nggak sih? Oh iya. Nah, iya. Perempuan itu gampang mengingat, maka jangan mudah menyakiti perempuan. Sekali berbuat kesalahan, selamanya tak bisa dimaafkan. Itu perjumpaan masa lalu. Kenapa? Karena kita bicara historical situateness, kita bicara tentang situasi historis kita menentukan situasi masa depan kita. Itu kenyataan hidup. Itu kenapa surat Ibrani ini adalah anamnesis namanya di bahasa Latin. Anamnesis itu anamnesa, itu remembrance. Memanggil kembali ingatan kepada orang-orang Yahudi diaspora yang sudah Kristen, mengingat bahwa dari awal nenek moyangmu kau sudah diselamatkan oleh Tuhan, dan beginilah cara penyelamatannya, dan seterusnya sampai Kristus menjadi imam yang memperdamaikan hidupmu dengan Allah. Itu dibuat di surat Ibrani, dibaca semua nanti surat Ibrani itu. Ia bicara tentang anamnesa. Anamnesis itu adalah memanggil kembali ingatan bahwa engkau yang diselamatkan hari ini bukan diselamatkan tiba-tiba. Ada proses historis yang mesti kau ingat betul bahwa Tuhan dari awal sudah menyelamatkan engkau. Itu surat Ibrani. Diingatkan kembali akan karya Allah yang menyelamatkan Israel. Kita baca pasal 1 nanti semuanya dan seterusnya hingga pasal terakhir. Hingga proses bagaimana Kristus menjadi the new Melchizedek, menjadi imam besar yang memperdamaikan umat dengan Allah. Diingatkan itu tidak tiba-tiba. Maka tidak ada orang yang diberkati tiba-tiba. Semua orang dari awal hidupnya diberkati. Apakah semua merasa diberkati? Tidak semua. Pertanyaan saya, apakah semua orang diberkati Tuhan?
Semua orang diberkati Tuhan. Kecil suara itu. Terus doain aja. Semua diberkati Tuhan. Iya, diberkati. Tetapi kenyataannya tidak semua orang mengakui dan merasakan bahwa dia diberkati oleh Tuhan. Itu. Kenapa? Karena dilihat prosesnya. Sepertinya Tuhan menjauh. Itu kenapa ada filosofi Metro Mini di Jakarta, filosofi Maya Sari, filosofi TPD, filosofi Kopaja. Apa itu? Buat kita yang pernah menumpang itu. Dari kenaikan sampai keturunan, tidak pernah ada kedudukan. Berdiri terus. Dari mulai masuk kerja sampai pensiun, dia isi golongan satu. Masih ada berkat itu? Aduh, si barak mulai punya buku baca budaya tahu di Golukon. Itu prinsip orang merasa hidupnya tidak pernah diberkati. Kenapa orang-orang selalu mengeluh dalam hidupnya? Kenapa? Dia merasa tidak pernah diberkati. Maka prinsip karena nilai setitik rusak susu sebelana, karena penderitaan sedikit kamu lupa bahwa berkat Tuhan itu ternyata berlaku dan absolut sepanjang hidupmu. Itu diingatkan kembali kepada orang Ibrani. Orang Ibrani yang diaspora, yang sungguh-sungguh tertekan hidupnya. Kenapa? Sudah Ibrani, diaspora lagi, Kristen pula. Kan begitu. Itu prinsip. Dan saya tidak tahu apakah di Pontianak kita mengalami itu. Kan itu. Sudah diaspora, Batak lagi, Kristen pula. Saya pernah ikut sebuah seleksi. Saya nggak usah kasih tahu apa, karena panselnya saya tahu betul. Saya juara 1 dan harus dikalahkan. Dan teman saya itu seorang guru besar di UI bilang ke saya, "Frank, kamu mesti kalah, kami pleno." Kenapa? Ternyata KTP saya itu pendeta, rekomendasi saya dulu dari Civil Society, juga dari kampus. Hampir menang juara 1. Tapi dia bilang, "Kami harus pleno untuk menggagalkanmu." Kenapa? Ternyata kau manusia paling haram di negara ini, katanya. Lah, sudah Batak, Kristen, pendeta pula. Kurang haram apa kalau Frank? Teman saya ini silom, tapi karena kami dekat, dia ngomong begitu. Saya sudah berjuang, tapi ternyata tidak boleh di lembaga ini ada orang seperti itu. Ternyata menjadi seseorang yang lebih kecil. Small is beautiful, kata Ian Schumacher, itu soal prinsip ekonomi sebenarnya. Tapi apakah benar kecil itu indah? Enggak lah. Makanya kalau ada inang nama baru, tetangga selalu kalau curhat ke pendeta itu, "Cocok aku, mati akan abangmu, saya sangko biwa, mana tapi ibu di dalam ibu di seluruh dena." Small is beautiful itu ternyata tidak berlaku bagi kehidupan. Maka diingatkan kembali oleh penulis Ibrani, ingat sejarah hidupmu. Seperti apapun engkau hari ini, dalam sejarah perjalanan hidup engkau diberkati oleh Tuhan. Itu kenapa kalau kita kembali ke perjanjian lama, Ebenezer, sampai saat ini Tuhan menyertai kita, memelihara kita. Maka saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, anamnesis ini bukan nostalgia, bukan. Tetapi memanggil kembali ingatan akan karya Tuhan dalam hidup kita yang membuahkan kesadaran dan ketaatan kepada Tuhan. Maka mestinya reuni hari ini adalah anamnesis, bukan nostalgia. Apa anamnesis? Bahwa tahun 83 ada orang yang benar-benar mengalami karya Tuhan di Pontianak, di Universitas Tanjung Pura, dan hingga hari ini mereka bertemu di tempat ini. Mesti itu loh. Kalau tidak, nggak ada gunanya kita bereuni. Banyak reuni. Maka saudara, reuni mestinya anamnesis, bukan nostalgia. Kata memperhatikan di ayat 24 itu memanggil kembali ingatan. Ingatkan kembali agar saling mendorong dalam kasih, dalam perbuatan baik. Itu ayat 24 tadi. Kebaikan. Jadi bukan ajang menilai, bukan ajang masa lalu. Kan itu ketakutanku kalau reuni. Bajuku yang dilihat orang, ini kalau ini kostumnya sama ini, gak kelihatan siapa yang kaya, siapa yang miskin. Cowboy semua. Nah, yang menarik kurang topinya aja sih sebenarnya. Ada. Harusnya dipakai semua tadi, nggak masalah itu. Kita kan sedang menunjukkan kita sama-sama cowboy, kan begitu. Kalau sekarang reuni saya katakan apa? Langsung ditanya,
Udah berapa anakmu? Nah itu, iya anakku yang di Harvard itu. Oh. Nah, gitu kan? Anakku yang di Oxford itu. Oh, anakku yang dirjen bea cukai itu. Akhirnya anakku yang tukang tampal ban itu kusembunyikan di ada. Kan begitu. Kadang nggak tahu lah situasi itu ya. Kadang pertanyaan juga begitu. Lagi bukan HKBP lah, pertanyaan gitu ya. HKBP. Nah, tuh ditanya lah. Siapa yang beli data? Oh, Sinar 70 per bea cukai. Nah, apa ini maju dah? Token naik. Apalagi di dalam nasi dah. Kolak kudul. Oke. Mulai mah, ada berapa sih mah? Ada. Bisa Sinar 70 tukang tambal bani. Memang mendapatkan nauli mana sih dari nah. Ketakutan saya di reuni itu. Padahal anamnesanya ayat 24 adalah mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik, dan itu tidak memandang siapa dirimu. Kebaikan tidak punya agama, bahkan kebaikan tidak punya agama. Kebaikan adalah manifestasi dari orang yang beragama. Maka kekristenan, bahkan teman-teman, bapak ibu yang pernah ada di Tanjung Pura, mestinya adalah orang-orang yang berkata saya ada karena kebaikan Allah, dan kebaikan Tuhan itu yang saya manifestasikan kembali dalam relasi kehidupan saya. Kan begitu itu yang diingatkan. Maka saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan ajang kumpul-kumpul saja yang reuni, tetapi ajang menasihati tentang hari Kristus. Sudah berapa orang yang meninggal anggota perkumpulan ini? Salaman 3. Yang nonton 3. Yang hidup, saya tanya deh, yang masih hidup banyak ya? Lebih banyak mana? Banyak hidup. Itu sekali meninggal semua. Nah, ya berarti ada tahun begini, artinya tidak serentak. Maka hari Tuhan itu juga seperti itu, tidak serentak. Kan gitu. Kita lihat ayat 25. Dikatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan beberapa orang, tapi mari kita saling menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan. Bukan. Saya nggak tahu kenapa orang tidak mau berjumpa. Padahal berjumpa itu adalah cara terbaik untuk mengingatkan suatu saat kita tidak akan pernah berjumpa lagi. Serius. Perjumpaan itu adalah cara terbaik untuk mengingatkan akan ada waktunya kita tidak akan berjumpa lagi. Itu kenapa saya tanya tadi beberapa orang tanya yang sudah tidak ada. Gak bisa ketemu lagi kita. Gak bisa. Seluruh tulang saya, saudaranya mama itu silom. Gak ada satupun yang Kristen. Kami baik-baik aja. Saya pemberkatan semua datang. Tapi yang menarik adalah ketika tulang itu meninggal, mama saya merawat di rumah. Kenapa? Tak akan bertemu. Kalau orang kita kan masih ditungguin kan beberapa hari gitu. Kalau ini kan tidak, langsung tak. Tangis dulu. Itu yang dia selalu bilang. Seharusnya kami akan tetap berjumpa, paling tidak untuk mengingatkan bahwa kami tidak akan pernah lagi berjumpa. Sehingga ketika remembrance, anamnesa akan membuat kita bersyukur. Ternyata hari ini kebaikan Tuhan makin nyata dan terasa nyata. Maka berjumpalah kau hari ini, karena esok belum tentu ada perjumpaan bagimu. Itu maksudnya itu. Berbuat baiklah engkau hari ini, karena belum tentu esok ada bagimu. Itu anamnesa tentang hari Tuhan mendekat. Itu kairos itu. Kairos itu artinya momentum, waktu yang hari ini ada, besok bisa saja tidak ada baginya. Maka prinsipnya adalah jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah ini, pertemuan ibadah ini. Jangan. Kenapa? Karena bisa saja esok kau tidak bisa lagi seperti itu. Terus ini baru kamu menentukan dengan Nasrani. Roh dah bahasa. Ayo itu kena ya. Mana roh beho betul. Itu nggak roh itu satu. Bisa seperti itu. Itu kenapa? Suami kasihilah istrimu karena besok kau bisa kehilangan dia. Istri kasih suamimu, cintai karena besok kau kehilangan dia. Anak kasih orang tua kau bisa kehilangan dia. Begitu seterusnya. Berbuat baiklah kau hari ini, karena esok belum tentu ada bagimu.
Itu hari Tuhannya. Dan anamnesa itu yang ditunjukkan kembali. Sehingga apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah bersyukur. Bersyukur. Bukan bahagia yang membuat orang bersyukur ya, tetapi bersyukur yang membuat orang bahagia. Saya bukan bahagia yang membuat orang bersyukur. Kenapa? Karena dunia tidak akan pernah berkata cukup. Itu kenapa ada orang gaji tetangganya yang naik, dia tensinya yang naik. Ada itu? Banyak. Ada. Iya, kulkas tetangganya nambah, dia kolesterolnya nambah. Ada itu. Seharusnya ketika orang terlihat diberkati, saya akan bersyukur dan berkata bahwa saya juga bisa mengalami berkat yang sama. Itu prinsip. Maka bersyukur. Kenapa dunia tidak pernah berkata cukup? Kan begitu. Itu tantangan apalagi kami para pendeta. Anggota dulu tolak calon pandita iba kalau berdalam Pak. Tuhan sepeda motor lah. Betul, dikasih Tuhan sepeda motor. Tuhan kena hujan ini, mobil lah, perlu menjadi orang menjadi lah. Belilah itu. Sekarang Tuhan, begitu seterusnya. Apa yang terjadi? Yang membuat orang hancur karena dia lupa untuk bersyukur. Saya pernah diundang dalam diskusi anti korupsi. Saya cuma kasih saran begini, wahai istri-istri, tanyalah kepada suamimu dari mana uang itu ketika dia memberikan kepadamu lebih dari yang dia terima dari penghasilan. Memang itu usulanku. Kenapa? Karena banyak pelaku korupsi di negara ini karena persoalan flexing istrinya. Dia asik dan macam-macam. Mana itu? Ini kita enggak. Dikasih suami lebih. Puji Tuhan. Saya kok bapak ya lah itu. Tanya, kalau istriku kasih uang lebih langsung, dari mana ini? Ditanya ke saya, ini enggak. Hah? Gak nyampe ya? Oh maka, wahai istri-istri, habiskanlah pencarian suamimu, jika tidak akan ada perempuan lain di tempat sana yang menghabiskannya. Ini mesti prinsip orang percaya. Kenapa? Kalau kita bersyukur, itu kan produk Injil, Evangelium, Injil itu kabar baik, kabar sukacita. Dan sukacita itu sendiri adalah kita yang diselamatkan oleh Kristus. Siapapun kamu, kita tidak bisa memilih untuk menjadi siapa. Tapi ingat, seburuk apapun hidupmu, itu hidup satu-satunya yang telah diselamatkan oleh Kristus, dan itu melalui Golgota. Itu diingatkan ke orang Ibrani ini. Maka kamu tidak bisa memilih untuk menjadi siapa. Tapi ingat, seburuk apapun hidupmu, itu hidup satu-satunya yang telah diselamatkan oleh Kristus. Bersyukurlah. Bersyukur. Dan itu akan membuat kita bahagia. Menurut saya biarin na dihalak. Kan itu. Ale boy masih saya kalah. Pengalaman itu, experiences is a good, bahkan the best teacher. Tapi ingat, itu bukan hanya pengalaman pribadi. Pengalaman temanmu menjalani hidup pun bisa menjadi Injil bagimu. Itu yang membuat kekristenan kita mulai kacau sekarang. Kenapa? Kau senang kani, kurang dusi motor, kekristenan itu berkembang dari keteladanan Bapak Ibu, bahkan dalam penderitaan. Maka itu yang terjadi di pertemuan ini. Teman, bebas, tagaboso doinan, olah siapa? Mana ada orang tagaboso? Makin muda, awet muda, nggak ada orang awet muda kan aja. Nggak ada, makin tua kita. Tetapi tua yang apa? Tua yang membagikan kehidupan. Maka yang berikutnya, Fatik Naida, untuk mulut kita bicara tentang panggilan kembali untuk mengingat bahwa Universitas Tanjung Pura pernah menjadi arena Injil bagimu. Mau siapapun hari ini, Anda tidak bisa mengelak bahwa itu ternyata bagian dari perjalanan hidup saudara. Itu yang mau kita lihat. Ternyata perjalanan hidup kita itu
Arenanya macam-macam dibuat Tuhan. Agar apa? Agar kita kaya akan pengalaman kebersamaan. Saya yakin makin tua kita, makin banyak kelompok sosial kita. Makin banyak. Waktu kecil SMP, teman-teman SMP, kan SD, SMP, terus. Kalau diikutin semua reuni ini, bangkrut kita. Tapi kenyataannya, kita punya kelompok sosial semakin banyak. Dan itu panggilan Tuhan. Ini panggilan Tuhan. Kita tidak bisa mengelak untuk bagian dari Tanjung Pura. Emang pernah dulu baru lahir bermimpi jadi kuliah di Pontianak? Enggak dong. Itu proses hidup yang bahkan tidak pernah kita sadari, meskipun kita ujian ke situ. Sadar nggak bahwa tiba-tiba kita ada di Jabodetabek ini? Ada di semuanya. Pernah kita berpikir tentang itu? Dan kita bertemu hari ini, siapapun kita, bahwa Tuhan punya cara bagi kita untuk mengingatkan kembali bahwa hidup kita ini gerakannya adalah kegerakan yang menikmati kebaikan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur dan saling mengingat dalam persekutuan Injil tentu akan menjadi cara yang terbaik bagi kita. Suatu saat ada anak baru lulus SMA, dia mau kuliah di luar negeri. Terus diingatkan, gak usah lah, S2 saja di luar negeri. Kenapa? Nanti susah kalau pulang. Kenapa? Tidak ada teman alumninya. Tidak ada teman alumninya. Itu pesannya coba. Batal dia berangkat ke Amerika. Negara kita. Saya punya ipar. Saya ada 2 laku bawa tulang lidah dan akong. Sapudan, jalan tinggal di Jabur. Lulus dari kampus langsung kerja. Kenapa? Karena alumni. Ada dari Leicester University, itu bimbingan saya itu anak. Sampai sekarang dia belum kerja karena tidak punya teman alumni. Bukan berarti di urusan kerja atau tidak, tapi yang mau saya katakan adalah ternyata alumni ini bisa berbagi kehidupan. Suatu saat ada alumni ini yang punya masalah hidup. Bukankah teman-teman tergerak untuk melakukan kebaikan itu? Kenapa? Kita punya perjumpaan yang saling mengingatkan. Gitu ya? Iya. Nah, ini akan menjadi pesan firman Tuhan hari ini untuk kita. Maka bersyukurlah seluruh Bapak Ibu alumni dari Universitas Tanjung Pura Pontianak ini untuk bersama-sama hidup, bersyukur dan saling mengingat dalam persekutuan Injil. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami untuk menjalani hidup yang bersekutu bersama dalam ibadah-ibadah, perjumpaan-perjumpaan, dan juga untuk saling mengingat, saling bersyukur dalam persekutuan Injil yang adalah kemerdekaan hidup, membagikan hidup sebagaimana Kristus telah menetapkannya. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, berkati kami keseluruhan yang ada di tempat ini. Seluruh orang-orang yang telah menikmati kasih pemeliharaan-Mu yang menempuh pendidikan di Universitas Tanjung Pura Pontianak. Kami tahu hidupnya bermacam-macam, pergumulannya bermacam-macam, tapi hari ini Tuhan menghantarkan mereka untuk saling mengingat betapa Tuhan telah memberikan mereka Injil sejati dalam kehidupan yang mereka tempuh di Tanjung Pura di masa yang lalu. Dan berkat itu mereka ingat kembali dan saling memanggil kebaikan itu hadir melalui kebersamaan mereka di acara ini. Tuhan kami, itu semua karena kegerakan Roh-Mu yang menggerakkan seluruh hamba-Mu ini Tuhan, yang menikmati berkat itu dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Bapa di surga, kami percaya perjumpaan ini adalah perjumpaan yang memberkati, perjumpaan yang paling tidak saling mengingatkan agar semua meraih hidup yang berkemenangan, memenangkan hidupnya di tengah-tengah kondisi hidup yang berbeda-beda. Kami tahu Tuhan banyak pergumulan, banyak rasa sakit, banyak hal Tuhan yang membuat kami terluka, terjatuh. Tapi izinkan pertemuan ini mengingatkan kami kembali bahwa di masa lalu pun Tuhan pernah membangkitkan kami, dan kebangkitan itu akan nyata hingga hari ini, hingga masa depan kami, selayaknya kebangkitan Tuhan Kristus yang berlaku sepanjang masa. Terima kasih Tuhan, ketika dunia menjatuhkan kami, dalam kuasa Kristus kami bangkit berdiri untuk meraih hidup yang berkemenangan. Mampukan seluruh hamba-Mu yang Engkau persekutukan
melalui Universitas Tanjung Pura Pontianak ini Tuhan, memaknai kembali panggilan hidup mereka sebagai orang-orang yang diutus Tuhan membagikan cinta kasih, perbuatan baik, dan juga Injil Tuhan yang hidup bagi mereka. Berkati keluarga mereka juga, pekerjaan mereka, anak-anak mereka, relasi kehidupan, bahkan keseluruhan rancangan-rancangan hidupnya ada dalam naungan kasih setia Tuhan. Berkati firman Tuhan yang kami dengarkan menjadi kekuatan bagi kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita sambut firman Tuhan dengan bernyanyi. Kita harus membawa berita sembari mengumpulkan persembahan untuk pelayanan khas persekutuan ini.